Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom, boleh lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Tanpa terasa kita sudah berada di minggu terakhir di bulan November, dan minggu depan kita memasuki minggu awal di bulan Desember. Semua karena anugerah Tuhan, amin. Kita punya Allah yang besar, amin. Lebih besar dari segala akal pikiran kita, amin. Lebih besar dari segala masalah kita, amin. Dia layak untuk terima segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari kita beri kemuliaan paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau teduhkan hati kita, kita mau siapkan hati kita. Kita menyatakan bahwa kita haus, kita lapar akan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran Tuhan, karena mereka akan dipuaskan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dan kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah seperti Engkau Yesus. Allah yang begitu besar, namun Allah yang ada di tengah-tengah kami. Haleluya. Engkau layak terima segala pujian. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita mau sama-sama berkata,
dapat datang dalam peribadatan ini Tuhan, dalam rumah Tuhan, bersama-sama dengan semua jemaat Tuhan, terlebih di GBI Sola Gracia di tempat ini Tuhan. Kami dapat bersama-sama merayakan akan keselamatan, akan pertolongan Tuhan, akan kemenangan, akan janji Tuhan yang ya dan amin, yaitu dari Engkau Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pujian kami menyenangkan Engkau Tuhan, dan kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, sebentar kami pulang, kami tidak pulang dengan tangan kosong, tapi kami membawa pengharapan yang baru, kekuatan yang baru. Kami percaya kami membawa segala janji-janji Tuhan yang akan memberi kami kekuatan, yang akan memberi kami kemenangan dari setiap masalah, dari setiap pergumulan, dari setiap apapun yang kami hadapi. Kami tidak takut oleh karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati juga jemaat-Mu yang menyaksikan dan mengikuti ibadah di rumah, biar mereka mendapat berkat yang sama seperti yang Engkau berikan pada kami pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, segala kemuliaan hormat hanya bagi-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang kami sangat kasih dan kami banggakan. Haleluya, semua sama-sama katakan amin. Silakan dulu jemaat Tuhan. Kita siapkan hati, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya hari-hari ini tidak akan sama, namun janji Tuhan tidak pernah berubah. Dia selalu ada. Janjinya itu ya dan amin, bahwa Dia tidak pernah dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Asal kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan.
Jemaat-Mu Tuhan ada di dalam rumah Tuhan, menaikkan syukur kami, pujian kami, mazmur yang kami naikkan, lahir dari hati kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah persembahan kami ini menjadi persembahan yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur di hari ini Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih percayakan kepada kami, sehingga kami akan kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Mari urapi kami semuanya, ajak hati kami, lembutkan hati kami ketika kami membaca firman-Mu, merenungkan dan kami belajar bersama-sama firman-Mu. Kami baik hamba-Mu, jemaat-Mu Tuhan, kami bersama-sama bertumbuh mengenal Kau dengan benar dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kehidupan rohani kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, semakin menjadi dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan berita firman-Mu. Biar hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami gelencang pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Biar Tuhan sendiri yang ditinggikan, dipermuliakan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sesuai dengan arahan Ibu Gembala, hari ini kita akan belajar di dalam panduan warta jemaat, ya. Nats yang akan kita pelajari yaitu di dalam kitab 1 Samuel pasal 12. Nanti kalau LCD siap ya. Itu pembacaan kita berkisar di kitab Samuel 12 ayat 1 sampai 21 dan Roma ya, Roma pasal 12. 1 Samuel pasal 12, di situ ayatnya yang dituliskan di dalam warta jemaat ayat 20 ya. Pasal 12 ayatnya yang ke-20. Kalau sudah dapat Bapak Ibu, kita baca bersama-sama ayat ini. 1 Samuel 12 ayatnya yang ke-20. Saya hitung ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita belajar ya. Di ayat ini nanti kita bahas yang bagian ini. Nah, ini yang intinya, pentingnya ya. Namun Bapak Ibu, saya akan menjelaskan di situ pasal 12 itu adalah masa peralihan ya antara Samuel ke Raja Saul. Ya. Samuel itu hakim-hakim, terus kemudian di pasal sebelumnya itu ada kisah yang luar biasa, yang mana bangsa Israel ini ngotot sama Tuhan, minta seorang raja. Ya. Nah, Samuel ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu siapa Samuel, ya. Dia punya pribadi luar biasa. Dia dipakai Tuhan sebagai pemimpin. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia setia di dalam menjalankan kebenaran firman Tuhan, si Samuel ini, ya. Kalau Bapak Ibu boleh pelajari dari mulai dia lahirnya Samuel gitu ya. Terus kemudian dia diserahkan di rumah Tuhan kepada Imam Eli, dan dia di situ dibentuk, dididik oleh Imam Eli. Kemudian Tuhan pakai juga Samuel menjadi alatnya ya. Nah, kemudian itu ada peristiwa yang mana anak si Eli ini karena takut Tuhan itu ya, mereka meninggal. Hofni sama Pinehas ya. Itu kemudian Eli meninggal dan kepemimpinan kemudian dilanjutkan kepada Samuel ya. Nah, Samuel selama memimpin bangsa Israel dia punya integritas ya. Nah, saya akan bacakan dimulai dari ayat 1 Bapak Ibu. Siapa Samuel ini ketika di dalam pelayanannya ya. Ayat 1 ini, berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadamu, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Jadi ini peristiwanya. Jadi ayat sebelumnya itu bangsa Israel minta seorang raja, ya. Minta seorang raja supaya bangsa Israel itu motivasinya supaya
sama seperti bangsa-bangsa lain yang memiliki raja. Padahal sebelum ini siapa yang menjadi raja mereka? Tuhan, langsung kepemimpinan langsung dari Tuhan ya kepada bangsa Israel. Dan Tuhan pakai para hakim-hakim untuk menjadi alatnya. Ketika mungkin bangsa Israel mengalami masalah, persoalan itu, mereka datang ke hakim-hakim itu. Nah, kemudian ketika Samuel mengalami masalah tua, terus kemudian dia punya anak, ada 2 anaknya, tapi bangsa Israel nggak suka gitu, nggak suka sama anaknya Samuel karena melakukan yang tidak baik di Tuhan gitu ya. Jadi mereka menolak, terus mereka bicara sama Samuel, kalau begitu kami minta raja. Mereka berkeluh kesah seperti itu ke Samuel. Terus Bapak Ibu begini, Samuel waktu mendengar itu dia juga kesal ya. Baca nanti ceritanya ini ya di ayat sebelumnya, sebelum masuk di pasal 12 ini. Kesel, kok minta raja? Tuhan kan pimpin sebagai raja bangsa Israel selama ini memberikan kemenangan. Dimulai dari bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir dipimpin oleh Musa, Yosua, kemudian berlanjut kepada hakim-hakim. Tuhan sendiri yang langsung memimpin mereka. Terus sekarang mereka meminta seorang raja supaya mereka sama kedudukan dengan bangsa-bangsa yang lain ya, kayak misalnya Raja Asyur gitu ya, orang Kanaan punya raja ini. Jadi punya maksud seperti itu motivasinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, si Samuel kesel ya ketika bangsa Israel minta seperti itu. Coba bayangkan seperti itu, misalnya saya masih memimpin, terus tiba-tiba, ganti sudah itu pendeta Fatimah, tidak baik itu, saya tidak mau dipimpin sama dia, ganti sudah orang lain, supaya dia jadi raja. Seperti itu bahasanya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, karena Samuel kesal, terus Tuhan bilang begini, jangan kamu kesal, dengarkan saja permintaan mereka, dengarkan. Akhirnya Tuhan mengabulkan permintaan mereka dan Saul diurapi jadi raja. Nah, ini latar belakangnya ya. Nah, coba di ayat 2. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu, tetapi aku ini telah menjadi tuan dan berubah. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Ya, ini anak-anaknya Samuel, tapi mereka tidak menolak gitu. Ya. Nah, akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak masa mudaku sampai hari ini. 3. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Ayat 4. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Ini pelayanannya Samuel ya di tengah-tengah bangsa Israel. Ketika mereka minta raja, dia memangnya saya siapa? Saya ini orang jahat kan di mata kamu. Ada yang saya peras, ada yang saya rugikan. Jadi bahasanya seperti itu ya. Nah, jadi Samuel ini adalah pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa di masa kepemimpinannya ya. Dia punya integritas, nggak pernah merugikan orang, nggak pernah mencari keuntungan kepada bangsa Israel ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Samuel ini merupakan hakim terakhir ya, peralihan. Makanya tadi Samuel kemudian jadi raja gitu ya, ada kepemimpinan beralih jadi raja. Yang awalnya teokrasi jadi apa istilahnya monarki gitu. Jadi ada rajanya. Awalnya kan nggak ada. Nah, ini raja pertama yang dimiliki oleh orang Israel. Ya. Nah, ada salah satu dosa dari bangsa Israel ketika zaman Samuel ini ya, yang sangat ini Tuhan Tuhan juga sebetulnya nggak mau ngasih mereka, tapi Tuhan tetap mengabulkan ya. Kita akan baca di dalam ayatnya yang ke-12. Nah, ini. Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas raja Bani Ammon mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku,
Tidak, seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Ini awalnya ya. Tapi karena mereka bersikeras meminta sesuatu sama Tuhan, akhirnya Tuhan tetap mengabulkan. Nah, ayat 16 kita akan baca. 16. Sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu. 17. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Istilahnya nggak ada musim hujan, nggak ada ini ya. Tapi berikutnya nanti apa yang terjadi dengan bangsa Israel ya? Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya Ia memberikan guru dan hujan. Lihatlah dan sadarilah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Sebetulnya Tuhan nggak mau ya kan? Nggak mau kasih. Ayat selanjutnya 17, 18. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. 19. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Ini luar biasa bangsa Israel itu ya. Bapak Ibu, jadi awalnya Tuhan sendiri yang memimpin bangsa Israel itu ya. Kemudian ini mereka bersikeras minta seorang raja, tetapi Tuhan mengizinkan. Ada satu hal yang penting yang disampaikan Samuel ketika Tuhan mengizinkan memberikan raja kepada mereka ya. Ayat 20 dan 21. Nah, ini yang akan kita bahas. Ayat 20 ya. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ayat 21, janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesisiaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Inilah hal yang penting yang tetap harus diikat oleh bangsa Israel, yang harus tetap dimiliki oleh bangsa Israel, yaitu tetap beribadah kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Itulah yang disampaikan oleh Samuel, hal yang paling penting. Oke, kamu kan dikasih raja, tapi ini harus kamu kerjakan, gitu ya, beribadah kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat warta jemaat, Bapak Ibu. Di warta jemaat ini judulnya kualitas ibadah. Ya. Mengapa orang Kristen perlu ibadah? Ibadah berasal dari bahasa Ibrani avoda. Kata avoda ini memiliki arti yang mendalam, yaitu pekerjaan atau pelayanan. Ibadah dalam bahasa Indonesia memiliki penjabaran arti yang lebih luas. Misalnya saja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibadah diartikan sebagai perbuatan atau pernyataan bakti kita terhadap Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. Ya, saya akan menjelaskan di sini. Bapak Ibu, di situ dibilang ada kata avoda ya. Avoda memiliki arti yang mendalam, yaitu pekerjaan atau pelayanan. Jadi begini maksudnya, avoda kata bekerja atau beraktivitas kita sehari-hari, atau kata ibadah itu asal kata dari dasar sama gitu, yaitu avoda. Jadi baik bekerja, beraktivitas atau beribadah, misalnya kita seperti ini, itu nilainya sama di hadapan Tuhan. Ya, contoh misalnya seperti ini. Kita bilang saya beribadah, oke. Ibadah seperti apa? Hari ini tuh saya beribadah seperti ini, ya kan? Ini juga disebut ibadah, ya. Ibadah ada ujian, menyanyikan, ada doa yang dinaikkan kepada Tuhan, ada firman Tuhan diajarkan. Terus kemudian mungkin kita bilang, saya mau ke rumah teman, ngapain? Ada ulang tahun, ada ibadah. Itu juga kita bilang ibadah, ya kan? Nah, terus di firman Tuhan lebih ini lagi, dibilang 1-2 orang berkumpul menyebut namaku, di situ aku ada. Ibadah juga dibilang.
Terus persekutuan pribadi kita dengan Tuhan itu juga ibadah. Nah, kata ibadah ini juga sama dipakai ketika kita bekerja. Jadi mau ibadah di tempat seperti ini maupun di luar beraktivitas itu kita sama nilainya, kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, bukan cuma sekedar di sini. Sebenarnya kalau di sini ya kita ibadah, terus ada pujian kita naikkan, ada doa kita naikkan, firman Tuhan disampaikan. Nah, firman Tuhan itu kan kita aplikasikan, kita kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, dan itulah ekspresi kehidupan kita, itulah yang menjadi persembahan hidup kita. Ya. Kita akan baca di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Roma pasal 12 ayat pertama dan kedua. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ini juga konsep ini disebut juga sebagai ibadah. Kita mempersembahkan tubuh kita kapan? Bukan cuma di sini, ya kan? Tapi tadi di dalam aktivitas kita, di dalam kita bekerja, kita sekolah, kita kuliah, apapun kita lakukan, itulah ibadah kita. Dibilang di Roma, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Yang kudus ini artinya begini, artinya terpisah, nggak sama, beda. Contohnya misalnya begini, gedung gereja pasti berbeda dengan bentuk rumah. Orang akan tahu, oh ini gereja. Terus misalnya kuil, tempat ibadah orang Hindu, Buddha, Muslim, oh ini masjid, ini tempat ibadah, beda bentuknya. Nah, kita orang Kristen harus berbeda. Kalau minggu kemarin tidak salah Ibu Gembala sampaikan bahwa ikan walaupun ada di lautan dia tetap tawar. Nah, kita hidup di dunia walaupun sama-sama, tapi kita harus berbeda. Berbeda dalam hal apa? Dalam hal sikap, tutur kata, kehidupan harus beda. Nah, ini yang dimaksud dari kitab Roma. Yang persembahkan hidup sebagai persembahan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kalau dalam perjanjian lama itu waktu seseorang akan menebus salah dosa, itu dia membawa persembahan, membawa korban, imam harus teliti dia cacat atau tidak. Nah, kita ini kan menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, anugerah itu sudah ada di dalam diri kita, dan tidak ada ini ya, kita langsung bisa ketemu sama Tuhan. Tetapi kita mempersembahkan hidup kita ini yang seperti ini, yang dibilang persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tidak ada orang yang kudus, ya, tapi dikuduskan oleh darah Kristus. Ya, ketika kita percaya Yesus, darah Kristus membersihkan kita, dan kita menuju kepada kesempurnaan. Karena ada Kristus dalam diri kita, makanya Tuhan akan terus memproses kehidupan kita sampai Tuhan bilang sempurna, selesai. Ya, nah ini yang dibilang ibadah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, konsep ibadah itu bukan cuma sekedar kita datang ke gereja, ya. Aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari itulah yang kita persembahkan juga kepada Tuhan. Sebagai di sini di Roma dibilang sebagai ibadah yang sejati, ya, mempersembahkan tubuh kita. Terus kemudian di ayatnya yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini jadi kita terus-menerus mengalami pembaharuan karena ada Kristus di dalam diri kita. Saya percaya kalau Bapak Ibu, di dalam Bapak Ibu ada Kristus, itu sangat mengubahkan kehidupan kita. Orang sejahat apapun, kalau sudah dijamah Tuhan, ada Kristus di dalam dirinya, dia akan berubah. Banyak contohnya di dalam Alkitab, ya. Paulus, siapa yang tidak tahu Paulus? Ya kan? Latar belakangnya, kehidupannya, orang terpelajar, orang pintar, ya.
tetapi dia juga termasuk penganiaya jemaat sebelum dia dijamah Tuhan. Tapi ketika dia dijamah Tuhan, ada Kristus di dalam dirinya, hidupnya mengalami perubahan yang luar biasa, terus mengalami perubahan-perubahan di dalam hidupnya. Nah ini yang saya sampaikan, yaitu tentang avodah tadi ya, ibadah. Jadi Bapak Ibu bukan terbatas dengan tembok ini. Kita beribadah bukan cuma sekedar kita pergi ke gereja ke acara pemberkatan nikah, kita gereja di bulan ibadah, tapi kehidupan kita lah yang kita persembahkan merupakan ibadah kita. Kalau sudah di gereja ini kan contohnya begini, kita mau ke gereja seperti ini, terus kehidupan kita tidak benar gitu ya, kehidupan kita tidak benar, tidak baik di mata Tuhan. Mungkin kita bisa tipu manusia, tapi Tuhan tidak pernah bisa ditipu ya, Tuhan tahu. Terus kita berdoa, nanti dibilang karena dibilang persembahkan dari hati yang suci, yang kudus, ya kan? Kita datang kepada Tuhan. Nah, kalau sudah di tempat ini kan kita tidak mempersembahkan, bersyukur kepada Tuhan. Sebab apa? Dalam aktivitas kita dari hari Senin sampai hari Sabtu, aktivitas yang kita kerjakan, Tuhan ini saya bersyukur ada di dalam rumah Tuhan di ibadah Sabat ini. Terima kasih Tuhan. Tinggal hati kita yang meluap dengan pengucapan syukur ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu konsep ibadah ya yang saya sampaikan. Jadi sama nilainya. Bapak Ibu beraktivitas di kantor, di rumah, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pegawai, sebagai karyawan, apapun profesi yang diizinkan Tuhan, ketika kita ada di luar, kita melakukan aktivitas bekerja, itulah ibadah kita juga. Karena apa? Kita mengaplikasikan firman Tuhan yang sudah diajarkan dalam diri kita. Kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kemudian di warta selanjutnya ya, kita akan lanjutkan membahas tentang ibadah tidak lepas dari gereja, tempat di mana orang-orang percaya berkumpul dan beribadah kepada Tuhan Yesus. Untuk itu supaya mendapatkan pertumbuhan rohani dan pelayanan setiap jemaat Tuhan harus tertanam dalam gereja lokal. Ibrani pasal 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Memiliki gereja lokal artinya menjadi bagian dari komunitas rohani, sehingga sama seperti secara jasmani kita mempunyai komunitas, demikian pula secara rohani kita mempunyainya. Nah, selanjutnya saya akan membahas masalah gereja lokal ini ya. Tadi ibadah yang saya sudah sampaikan tidak lepas dari gereja lokal. Nah, kenapa gereja lokal itu penting? Bapak Ibu seperti ini ya. Di dalam gereja lokal itu begini, seperti kita ini namanya gereja lokal ya. Ada organisasi misalnya GBI kita bernama di GBI, satu organisasi gitu ya. Tapi kita disebut sebagai gereja lokal, gereja jemaat GBI Solo Gracia. Nah, mungkin ada organisasi lain dari GPDI jemaat eklesia misalnya. Itu namanya jemaat lokal ya, gereja lokal. Nah, kenapa penting untuk kita berjemaat lokal? Ya, di dalamnya setiap gereja itu punya visi yang berbeda ya, nggak sama. Misalnya di sini nggak sama, pengajarannya beda. Nah, ada satu cerita kalau misalnya seseorang jemaat ini datang ke sini, Solo Gracia. Besok datang di GBI Perjanjian Baru. Besok lagi dia pindah. Lama-lama nggak bertumbuh, Bapak Ibu. Kalau seperti itu, jadi penting sekali untuk kita mengikatkan diri di dalam gereja lokal. Ada banyak manfaat yang nanti saya akan jelaskan ya. Yang pertama memang ada pengajaran. Firman Tuhan itu jadi terarah, ya, terarah membawa kita untuk semakin kita bertumbuh. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di visi gereja GBI Solo Gracia ya. Ini sudah bertahun-tahun dipasang. Awalnya cuma visi tertanam, bertumbuh, berbuah. Tapi 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir ada tambahan dari gembala, makin tertanam,
makin bertumbuh, makin berbuah. Makin tertanam di sini dibilang makin tertanam dalam gereja lokal, diikat menjadi satu keluarga dan Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam persekutuan di gereja lokal itu ada kekeluargaan, ada kesehatian seperti itu ya. Terus misalnya saling berbagi, share gitu ya. Kami biasa kalau share itu di WBI. Kami kemarin 3 jam kami ibadah, 3 jam lebih ya, 3 jam. Kami datang setengah 10. Kemudian ibadah mulai jam 10, jam 11, jam 12, jam 1 baru kami selesai. Share satu dengan yang lain. Terus bagi kesaksiannya itu memberkati, saling menguatkan, jadi seperti itu ya. Nah ini pentingnya untuk gereja lokal ya. Nah Bapak Ibu, ada hal yang penting juga ketika kita berjemaat lokal ini ya, yaitu kita mengalami pertumbuhan. Di sini bilang makin bertumbuh ke arah Kristus dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Karena jelas pengajarannya. Bapak Ibu boleh keluar dari gereja ini, diizinkan. Kalau pendetanya jatuh dalam dosa, silakan keluar. Jatuh dalam moral, hal-hal yang seperti itu, yang menyimpang dari firman Tuhan, silakan. Tapi selama pengajaran itu benar dari firman Tuhan, kita bertumbuh saja. Setiap gereja punya masalah, setiap gereja pasti ada persoalan. Mungkin satu dengan yang lain saling baku gesek, jemaat dengan jemaat, dengan pelayan gitu ya. Tapi itu warna yang kalau firman Tuhan dibilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya gitu, saling membentuk, dan itu membawa kita semakin karakter kita semakin berubah gitu ya, dibentuk, diproses. Yang tidak sabar semakin sabar, yang tidak setia semakin setia, yang tidak murah hati semakin murah hati. Jadi hal-hal yang seperti itu yang diinginkan Tuhan. Nah ini pentingnya dari gereja lokal ya. Terus ada lagi hal yang penting Bapak Ibu. Gereja lokal ini ya, ketika misalnya contoh ada kita sakit, contoh saya misalnya, kalau saya hari ini di Sholat Gracia, besok saya di Pak Kriswaro, besok lagi saya ke Pak Nobel, terus tiba-tiba saya sakit, terus dikunjungi minta doa, saya minta doa pendeta siapa ya? Kadang ada yang tidak pede dengan imannya, ya kan? Jadi harus pendeta yang berdoa. Kadang-kala jemaat pertumbuhan iman itu kan nggak sama ya. Nah seperti itu. Di sini ada kasus-kasus seperti itu. Terus maaf dikata kalau misalnya dipanggil Tuhan, hari ini gereja ini, percaya saya, pendetanya akan menolak melayani. Kami sudah pernah melayani yang seperti itu, ya. Gereja sini pindah, kemudian pindah lagi, pindah, terus kemudian meninggal, bingung. Pendetanya di sana, dia cuma berjemaat di saya cuma 1 kali, saya tidak mau melayani, dia bukan jemaat saya, bingung. Ya. Nah inilah gereja lokal yang penting ya. Hal yang seperti itu mungkin kadang kita tidak terpikirkan, tapi itu ya manfaatnya untuk gereja lokal ya. Kita saling menguatkan, mendoakan, melayani oleh hamba-hamba Tuhan ketika kita membutuhkan seorang hamba Tuhan gitu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terus kemudian selanjutnya di dalam warga jemaat kita bisa beribadah dengan cara sujud, duduk, berdiri, dan sikap hati yang hancur atau remuk di hadapan Tuhan. Hanya ibadah dengan hati yang tulus ikhlas, Allah berkenan dijumpai. 1 Tawarikh 28 ayat 9. Ibadah dengan jiwa yang hancur, dengan hati yang patah dan remuk, tidak akan dipandang hina. Mazmur 51 ayat 19. Beribadah pun harus berpakaian sopan dan rapi, karena kita beribadah kepada Tuhan dan bukan kepada manusia, dan sesama kita yang melihat pun tidak tersandung, tetapi kita menjadi berkat. Ini adalah sikap-sikap ibadah kita, ya. Di situ ada dibilang sujud, duduk, ya, berdiri. Itu biasanya lahir dari kita. Kalau misalnya di kita lagi angkat pujian karena merasa bersyukur, merasa ya luar biasa pertolongan Tuhan dalam hidupnya, baru angkat
pujian dia sudah angkat tangan. Ya, Tuhan terima kasih. Jadi itu sikap-sikap yang ditunjukkan, ekspresi karena kekaguman kepada Tuhan, karena rasa bersyukur yang kepada Tuhan, ekspresi itu dinampakkan. Nah, itu bagian-bagian dari ibadah, ekspresi ibadahnya. Kalau di GPDI Bapak Ibu, saya masih sempat mengalami seperti ini waktu saya baru bertobat ya. Di GPDI itu biasa begini, sebelum datang Bapak Ibu masuk duduk saya datang dari situ, sebelum saya duduk saya langsung duduk begini, menghadap kursi ya gitu ya, berdoa begini. Itu ada GPDI. Itu saya alami waktu saya baru masuk di GPDI ya. Seperti itu. Jadi punya saat teduh pribadi dia berdoa. Nah itu sikap-sikap yang kita ekspresikan. Ini kan kita terserah ekspresi bagaimana. Yang penting lahir dari kita. Tapi hal yang penting yang Tuhan inginkan adalah lahir dari hati. Hati yang bagaimana? Yang tadi, yang saya uraikan tadi, ibadah. Ketika kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita. Ada firman Tuhan bilang begini, kalau misalnya intinya begini ya, kalau tanganmu mencuri, lebih baik potong. Tidak usah punya satu tangan dan kau masuk surga, daripada punya tangan kau masuk neraka. Cuma tangan yang berbuat ya. Kalau misalnya kakimu sebelah berbuat jahat, potong saja kakimu yang sebelah ini, supaya kamu tidak ini, lebih tidak punya satu kaki dan kamu masuk surga. Pak Pendeta Enos bilang begini, jangan kaki di sebelah di dunia, sebelahnya di hal rohani, jangan setengah-setengah, full ikut. Kalau memang ini ya tidak ada yang sempurna, saya bilang, tapi mau disempurnakan. Ketika diingatkan oleh firman Tuhan, oleh siapapun yang mengingatkan, ya kita langsung membuka diri. Oh iya, saya harus seperti ini. Yang mengalami proses, mengalami pertumbuhan. Nah itu Bapak Ibu ya, yang dikasih oleh Tuhan. Sikap-sikap kita dalam beribadah yang dilihat adalah hati. Terus di sini dibilang beribadah pun harus berpakaian sopan dan rapi. Ini kadang-kadang yang jadi kemarin Ibu Gembala bilang gini, di Warta Simat itu kan ada kadang jemaat bilang, Tuhan kan tidak lihat kita, dia penting lihat hati. Hatimu bagaimana? Kalau kau hatimu baik, kau akan berdandan yang baik, yang berkat, jadi sopan. Ya, kami pernah bahas ini di BBI, masalah pakaian ini. Ada yang tanya, ini kalau kita punya saudara kita bilang pakaian ini ke gereja baru dibilang, Tuhan kan tidak lihat ini, lihat hati. Ini bagaimana ini? Walaupun tidak secara ini ya di firman Tuhan, tapi itu ada standarnya. Dandanan seorang wanita itu sopan, ya intinya sopan. Itu ada kata sopan ya di perhiasan wanita kalau tidak salah di Kolose itu. Nah di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau di jemaat selebrasi yang ini pasti diarahkan untuk berdandanan yang sopan. Ya. Siapa yang berada di sini langsung pasti diingatkan sama kita, kalau tidak ya kita gitu. Jadi ini poin ini ada untuk kita tanda orang yang mengalami pertumbuhan rohani Bapak Ibu. Salah satunya adalah orang itu memiliki kerinduan untuk rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Berkata iya terhadap kehendak Tuhan dan berkata tidak terhadap dosa. Itu ciri-ciri orang yang mengalami pertumbuhan dalam rohaninya. Ya. Terus memiliki kehausan. Gambaran kehausan ini kalau kita Mazmur gambarkan itu diumpamakan seperti rusa. Ya, itu luar biasa. Kan lagunya seperti rusa rindu. Rusa itu kalau haus dia air bunyi secara jauh sekali dia bisa dengar, dia bisa itu. Dia akan berlari sekuat tenaga untuk mendapatkan air itu. Ya. Nah, itu kan ada firman-Nya yang ketika rusa haus mencari air ya. Nah, kalau misalnya begini Bapak Ibu, persekutuan pribadi kita digambarkan seperti rusa yang rindu
yang haus akan air. Rusa itu kalau haus kan mencari air, terus kemudian dia pergi lagi. Terus kemudian mungkin siangnya dia datang lagi ke tempat itu, di tempat yang sama. Yang diminum sama atau tidak? Walaupun tempatnya sama, tidak sama. Demikian juga dengan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Kita datang mungkin baca Alkitab, hari ini berkatnya lain. Tetapi ketika kita datang lagi kepada Tuhan, berkatnya sudah lain. Dibilang dalam firman Tuhan, selalu baru setiap saat, ya, setiap pagi berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita seperti uraian yang saya sudah jelaskan tentang ibadah yang berkenan sesuai dengan judul tema dari renungan hari ini, kualitas ibadah. Biarlah ketika kita datang ke gereja, kualitas hidup kita, pribadi kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan melihat hati kita yang hancur, yang kita persembahkan. Yang kalau di dalam Amsal kan dibilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ akan terpancar kehidupan. Hati itu akan terpancar, ya. Kalau dia ada Kristus di dalamnya, dia akan terpancar dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itulah hidup yang ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, pasti dilihat orang menjadi berkat. Kita menjadi suratan yang terbuka, yang bisa dibaca oleh banyak orang. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah itu bukan dibatasi oleh tembok ini, tapi lebih dari itu, kehidupan kita sehari-hari. Itulah ibadah kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, biarlah ini menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan saya undang kita semua untuk berdiri, kita angkat satu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu setia dengan kita. Ketika dia mengadakan perjanjian dengan kita, dia setia, dia tidak pernah ingkar dengan janjinya. Ya, biarlah pujian ini merupakan komitmen kita, bahwa kita juga mau menunjukkan bahwa Tuhan, aku mengasihi Engkau dengan mempersembahkan hidup saya, mempersembahkan tubuh saya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, ekspresikan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hari ini mari kita nyatakan itu di dalam doa kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku mengasihinya. Dan kita didapati setia mengiring Tuhan. Seperti Samuel, dia setia kepada Tuhan. Yesus, kau yang maha
dia harus ke tempat pohon-pohon besar, batu besar, itu baru dibilang penyembahan berhala. Ketika hati kita memperduakan Tuhan, itu juga dibilang penyembahan berhala, Bapak Ibu. Jadi biarlah hati kita Tuhan selidiki, dan hanya Tuhan yang ada dalam hati kita, menjadi Tuhan, menjadi Raja dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka ada banyak hal yang Tuhan akan nyatakan, berkat-berkatnya, janji-janjinya dilimpahkannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Seperti bangsa Israel, walaupun dalam keadaan seperti itu, tetap diingatkan untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan ada ilah lain di dalam hati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi menjadi doa kita, biar Tuhan mendapati kita setia mengiringi aku. Amin Tuhan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan lebih bagiku tak ada yang tersembunyi bagimu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pengajaran firman-Mu Tuhan. Samuel yang begitu setia mengiring Engkau sampai akhir kehidupannya, biarlah itu terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan akan bilang kepada setiap kami, sabarlah hai hamba-Ku yang setia, sehingga kami bisa mengakhiri pertandingan iman dengan baik dan kami memperoleh mahkota yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tidak hanya sekedar kami mendengarkan Tuhan dengan baik, tetapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia Tuhan. Hidup kami menjadi berkat terekspresi di dalam kehidupan kami. Sebab itulah ibadah yang kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Ketika kami beraktivitas bekerja Tuhan, kami beribadah kepada Engkau, mempersembahkan hidup kami, tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah hamba-Mu jemaat Tuhan, kami bersama-sama bertumbuh di dalam rohani kami. Semakin hari semakin disempurnakan. Hal-hal yang tidak baik dalam diri kami Tuhan, mari Engkau kikis Tuhan, sehingga kami menjadi alat-Mu yang luar biasa, yang terus Engkau pakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya akan menyampaikan untuk beberapa pengumuman. Untuk info gereja, ibadah remaja Jumat tanggal 3 jam 5 sore, ibadah remaja ya. Kemudian ada festival Natal PAUD Nehemia dan Sekolah Minggu Sabtu tanggal 4 Desember jam 4 sore. Kemudian untuk ibadah raya dan perjamuan kudus dilayani oleh untuk jam pertama yang melayani perjamuan kudus Bapak Ricardo Hutahayan dan Bapak Simon Seba. Kemudian jam kedua yang melayani perjamuan kudus Bapak Salmon dan Ibu Marta. Itu yang melayani untuk perjamuan kudus minggu depan. Bapak Ibu bisa baca kegiatan rally Natal kita di
di ini ya, di pengumuman untuk warta keuangan ya, itu ada kegiatan seminar dari pengurus pusat Sinode GBI ya. Jadi tanggal 2 itu ada agenda rally Natal Sinode GBI tahun 2021. Nah, gereja kita GBI Selagracia ditunjuk membuka untuk kegiatan ini ya. Itu ada kegiatan seminar dan pelatihan hari Kamis. Hari Kamis itu jam 9. Yang melayani ada PDM Yohanes Sirait, STHMSI, kemudian PDP Joseph Morris, MD, Pendeta Insinyur Ronaldi Tanpu Bolon. Itu yang akan melayani untuk kegiatan kita di tanggal 2 bulan Desember. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi jemaat yang mau ikut seminar bisa mendaftar di Bapak Pendeta Richard ya. Di jam pertama, jam kedua kita bisa mendaftar. Kemudian untuk PDP, PDM, majelis, tim doa, pengurus bidang pelayanan diminta hadir. Berarti wajib ikut. Diminta hadir setengah jam sebelum kegiatan dimulai. Setengah 9 sudah datang. Nanti ibu-ibu kami akan tunjuk untuk tema jemaatnya, tema tamu di acara ini. Itu kemudian ya, kegiatan kita untuk WBI sudah tidak ada ya. Kemarin kami sudah terakhir untuk tahun ini ya, nanti diakhiri dengan perayaan Natal di Putali tanggal 11 itu. Jadi itu kegiatan dan rally doa. Rally Natal kita ada festival di WBI Jemaat Siang Putali, kemudian festival Natal Anak Kampung Yoboy. Terus kemudian tanggal 18 itu ada kerja bakti. Kerja bakti ini bapak-bapak pemuda dilibatkan tanggal 18 hari Sabtu itu saya. Itu terus kemudian nanti di rally Natal ini ada ibadah malam Natal, ibadah Natal. Kemudian masuk di hari Minggu yaitu itu tetap ada ibadah. Jadi nanti itu Bapak Ibu harus daftar ya, karena formasinya sudah seperti ini. Jadi mendaftar itu diatur per keluarga kayaknya, karena ada perjamuan kudus baik di Natal itu sama pergantian tahun nanti ya gitu. Nah di sela-sela itu kan ada hari Minggu. Nah terus tanggal 27 itu ada perayaan ulang tahun kita. Itu bukan kayaknya, tapi memang jadwalnya kita ke Hamadi gitu. Itu kegiatan-kegiatan kita doakan supaya kita berjalan dengan baik. Nah terus kemudian Bapak Ibu yang ini adalah amplop rally Natal. Maksudnya adalah Bapak Ibu itu kan setiap kakak kemarin disampaikan 500.000 ya, bisa cicil. Kalau misalnya minggu kemarin 100 ya, makanya harus ditulis namanya, nama terus besarnya. Jadi misalnya keluarga Pak Hendra Santoso, sudah genap ini, sudah 500.000, jadi sudah itu ya. Jadi itu pengumuman yang saya sampaikan. Ibu Gembala belum bisa pulang rencana tanggal 1, karena tanggal 2 langsung kegiatan ya. Jadi berangkat dari Jakarta, mungkin yang di sini langsung kegiatan. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, kita akan persembahan. Silakan Miss.
ibadah itu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami berpisah Tuhan, kami mau bersyafaat kepada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan untuk kegiatan kami rally Natal di tahun ini ke dalam tangan kasih-Mu yang sudah diawali dengan kegiatan kaum pria Tuhan di Itali. Mereka sudah mengerjakannya, dan kegiatan-kegiatan selanjutnya baik Natal WPI, PAUD, sekolah minggu Tuhan, kegiatan-kegiatan yang lain untuk rally Natal ini kami serahkan dengan tangan kasih-Mu sampai penutupan masuk di dalam tahun baru. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kami diizinkan bisa melewati itu semuanya dengan kemenangan yang berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa menyerahkan untuk kegiatan kami di tanggal 2, hamba-hamba-Mu yang sudah disiapkan untuk melayani, menyampaikan berkat firman Tuhan. Biarlah itu menjadi berkat bagi kami, baik jemaat di GPI Sola Kreasia maupun jemaat yang lain yang kami undang Tuhan ke tempat ini. Biarlah kegiatan ini pertolongan Tuhan dinyatakan dari awal sampai selesainya berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa saat ini menyerahkan untuk kekasih-kekasih kami yang tidak bisa hadir ke tempat ibadah dikarenakan sakit. Kami berdoa menyerahkan untuk Bapak PDP Musa Datulayu yang ada di rumah sakit. Tuhan menolong, memberkati, bercampur tangan, angkat segala lemah tubuhnya, sakit penyakit yang dalam tubuhnya, gantikan dengan kekuatan yang baru, sukacita terus semua nyatakan dalam kehidupannya, dan pertolongan ini dinyatakan. Juga Ibu Marta, Tuhan juga menolong, memberkati, membawa campur tangan, memberikan kesembuhan kepada kekasih-kekasih kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa saat ini menyerahkan untuk kepala kami yang tidak bersama-sama dengan kami, bersama dengan Jeremy. Tuhan menolong, memberkati selama ada di keluarga besar di Jakarta. Tuhan memberkati semuanya, boleh berjalan dengan baik. Hal apapun yang sedang dikerjakan Tuhan, Ibu Gembala kami maupun Jeremy, mereka juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Rencana akan pulang di Jayapura Tuhan tanggal 1. Biarlah Engkau menolong penerbangan pesawat Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, tiba di Jayapura dengan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pemerintahan kami, baik yang ada di pusat, daerah Tuhan, kota kami Jayapura, bahkan gereja-gereja kami yang ada di Papua. Tuhan biar Engkau berkati supaya gereja-gereja yang ada di Papua tidak mementingkan denominasi mereka masing-masing, tetapi mereka juga boleh menjalankan misi yang Tuhan percayakan kepada setiap gereja-Mu, supaya setiap gereja-Mu juga boleh pergi memberitakan Injil, menyampaikan berita firman Tuhan, sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, dan sebagai rasa syukur kami di hari ini Tuhan, kami membawa persembahan baik perpuluhan, korban untuk persembahan rally Natal Tuhan. Diakonia kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Pakai persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu, khususnya di dalam pelayanan di jemaat GPI Sola Kreasia Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikannya Tuhan. Kami percaya apapun yang kami berikan Tuhan, apapun yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan sanggup memberkati kehidupan kami, mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk siang hari ini Tuhan. Kami menyerahkan segala aktivitas kami menjalani minggu ke depan Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Kami yang bekerja di instansi pemerintahan, swasta Tuhan, profesi apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, guru, tani, apapun Tuhan, biarlah kami mengerjakan dengan takut akan Tuhan, mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Dan ketika kami mengerjakan firman Tuhan, kami percaya apapun yang kami kerjakan Tuhan, Engkau akan buat berhasil. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami akan mengakhiri ibadah kami di siang hari ini. Kami akan pulang, Engkau menyertai perjalanan pulang kami. Yang naik kendaraan, tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan tidak kurang suatu waktu Tuhan. Dan percaya kami menerima berkat hakikat ibadah yang sudah kami kerjakan di siang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Mari Engkau memberikan
berkat atas ibadah yang sudah kami kerjakan di siang hari ini. Biarlah kami pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera-Mu, bahkan kasih karunia-Mu Tuhan, yang terus memberikan kekuatan kepada setiap kami, dimulai dari saat ini sampai Maranatha Engkau datang menjemput kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Amin.